Anak pesantren rajin begadang, akhirnya kuat merokok. Nah, rokoknya dibilangnya pula rokok ini wajib katanya. Karena kalau tidak merokok, tidak bisa begadang, tidak bisa belajar, tidak bisa buka kitab. Dalilnya ada pula dalam Al-Quran dibuatnya warka'u ma'ar raki'in, merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Nah itu, ini memandai yang terakhir itu, ya. Nah, jadi kalau bapak ibu mungkin punya saudara, punya anak atau yang lain sebagainya, kenalan, nah, mereka mondok di pesantren, dia merokok, ya memang satu sisi rokok itu tidak haram, ya. Untuk sementara yang jalan tengah okelah makruh, ya. Nah, kalau memang bisa diberhentikan, diberhentikan. Tetapi kalau tidak bisa, kita lihat dulu sisi baiknya. Oh, kenapa dia ini merokok? Nah, ternyata melihat dia ini dengan merokok tadi begadang. Begadang tadi untuk mutolaah, untuk belajar. Nah, jadi kalau begitu merokok hukumnya tadi makruh, tetapi dapat ilmunya banyak dengan itu, maka itu berarti jadi manfaat. Kita memang tidak boleh langsung memvonis bahwa rokok itu haram, karena tidak ada dalil sharih di Al-Quran, di hadis, ya. Makanya beda-beda. Makanya tidak mutlak langsung dihukumi haram, karena dalil ayat Quran yang jelas itu tidak ada. Kalau tadi yang mengatakan wajib dalilnya warka'u ma'ar raki'in, salah juga. Itu bukan dalil rokok tuh, ya. Tetapi kewajibannya bisa jadi karena dengan merokok ini, dengan itulah dia semangat untuk belajar. Dengan merokok itu terbuka pikirannya, semakin bisa memecahkan masalah, maka di situ jadi wajib. Tetapi hukumnya, ya, asalnya makruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, ketua serta pengurus Masjid Sepakat Arsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang barokah ini Allah berikan kita kesempatan untuk memanfaatkan waktu yang barokah menjadi lebih barokah dengan mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah. Dan subuh kali ini kita membahas tafsir Ibnu Katsir, surah Az-Zariyat ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa 'uyun, berada di tempat berupa kebun-kebun dan mata air.
Ini adalah kabar atau berita dari Allah bahwasanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah, maka tempat kembali mereka di akhirat adalah surga-surga. Kita menyebutnya surga, dan surga itu Allah sebutkan bentuknya berupa kebun-kebun dan ada mata air. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu hanya bersifat khayali. Khayali itu artinya hanya hayalan. Jadi ketika ayat ini turunnya kepada orang Arab ketika mereka dijanjikan dengan surga, maka Allah mengungkapkan surga itu dengan kebun. Karena bagi orang Arab, kebun itu adalah sesuatu yang sangat indah. Ada tanaman-tanaman, ada air mengalir, ada mata air. Itu bagi orang Arab begitu indah. Kenapa begitu indah? Karena mereka jarang ketemu kebun, jarang ketemu mata air. Oleh karena itu Allah hayalkan yang namanya surga dengan penuh kenikmatan itu berupa kebun-kebun. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa surga itu bersifat khayali. Nah, ya, begitu indah. Kalau kita mungkin dikatakan kebun, kita orang dekat dengan kebun, biasa melihat tanaman, biasa saja. Nah, tetapi ketika ayat ini turun dengan orang Arab disebutkan kebun, mereka menganggap luar biasa indahnya. Tetapi yang sebenarnya dalam hadis dikatakan a'adatu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi supaya ditangkap oleh pikiran manusia surga itu begitu indah, maka waktu itu dihayalkan surga itu berupa kebun. Kalau kita menjelaskan mungkin surga itu bagi anak-anak adalah mainan yang mereka sukai. Jadi dalam istilah Arab, khatibin nasa biqadri uqulihim, ajaklah bicara orang tersebut sesuai dengan akal atau pencernaan mereka, daya tangkap mereka. Jadi sesuatu yang indah itu dihayalkan berupa kebun, tetapi yang sebenarnya surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi bagaimanapun kita bayangkan surga itu begitu indah, ternyata surga aslinya itu begitu sangat indah, lebih dari apa yang kita bayangkan atau kita khayalkan. Nah, itulah yang akan didapatkan ketika seseorang menjadi orang yang bertakwa. Maka kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperbaiki kita yang asalnya kualitasnya sampai dengan mukmin, orang yang beriman. Maka Allah ingin naikkan derajat kita dengan puasa ini menjadi muttaqin. Kalau yang paling bawah tentunya muslim, orang yang Islam. Nah,
Kalau Islam itu belum tentu mukmin. Maka dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Baduy itu mengatakan kami beriman. Lalu Allah turunkan kepada Nabi, qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang Arab, lam tu'minu, kalian itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami itu sudah Islam. Jadi tingkatan manusia yang beriman atau yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, yang pertama kita ini Bapak Ibu muslim. Kalau perempuan muslimah. Nah, muslimah ini artinya orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dia sebagai Tuhan. Passwordnya tentunya kalau dia asalnya tidak Islam, berarti 2 kalimat syahadat. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat, maka dia berarti tercatat sebagai orang Islam. Ini muslim, muslimah. Ketika dia sudah mengaku Allah sebagai Tuhan, dia 2 kalimat syahadat, lalu dia melaksanakan rukun Islam, lalu dia juga meyakini, mempercayai, kita menyebutnya rukun iman. Nah, maka dia naik derajat, namanya mukmin. Ya, percaya ada akhirat, percaya ada surga, percaya ada balasan, percaya ada hisab. Nah, ini namanya mukmin, naik sudah. Jadi kalau orang beriman itu pasti Islam, tetapi Islam belum tentu beriman. Lalu setelah mukmin tadi naik lagi menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Hatinya yakin, hatinya percaya kepada Allah, membenarkan janji-janji Allah, membenarkan balasan, membenarkan akhirat. Tetapi apakah dia benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Aku ini percaya Allah itu ada, aku beriman Allah itu Tuhan. Nah, tetapi apakah dia bertakwa? Betulkah dia melaksanakan perintah Allah? Betulkah dia mengerjakan apa yang Allah tetapkan? Nah, ini namanya muttaqin. Dan muttaqin ini sifatnya lebih dalam. Maka puasa ini ujian bagi orang yang beriman, apakah dia menjadi bertakwa atau tidak. Bertakwa dalam arti apakah dia sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya semuanya, dalam arti yang kompleks. Nah, ini namanya muttaqin. Maka puasa melatih kita, walaupun tidak ada orang, kita tetap tidak mau makan ketika kita puasa. Walaupun tidak ada yang melihat, tetap Allah ada bersama kita. Nah, ini muttaqin, ya. Muttaqin nanti ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, ya. Dalam Al-Qur'an disebut as-siddiqin, orang yang sangat-sangat benar iman dan takwanya kepada Allah. Nah, ini ujiannya lebih berat lagi, ya. Itu namanya as-siddiqin, membenarkan janji Allah. Kata Allah, kalau berzakat, bersedekah, kubalas berlipat-lipat. Laksanakannya sedekah, laksanakannya zakat. Nah, dia percaya dengan janji Allah, tahan dia rugi dengan dunia, maka itu tingkatannya as-siddiqin, ya. Kita belum lagi muttaqin, siddiqin, mukmin saja kita sudah kena ujian.
Maka orang beriman ini pasti ada ujiannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Artinya konsekuensinya kalau kita beriman kepada Allah ada ujiannya. Nah, maka iman ini ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan, ada ujian yang menyakitkan, ada ujian yang bentuknya dalam bentuk kesenangan. Dua-duanya ini sama-sama ujian keimanan. Ya, maka kita hilang harta, kita kehilangan orang yang dicintai, itu ujian keimanan semua. Ada ujian kesenangan, diberikan Allah rezeki melimpah, apakah bersyukur? Ini juga ujian. Jadi kalau beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diuji? Jawabannya supaya kita dinaikkan Allah derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau orang bertakwa, Allah sudah siapkan balasannya berupa tempat yang indah, kebun-kebun yang ada aliran airnya. Akhizina ma atahum rabbuhum. Nah, ketika mereka dimasukkan Allah ke dalam surga, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Jadi orang bertakwa ditafsirkan di sini melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah menyuruh mereka, maka mereka mengerjakan. Berarti itu tanda orang bertakwa. Lengkap lagi, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka berbuat baik. Nah, sebelum yang demikian itu, berbuat baik di sini berarti di samping mengerjakan yang fardu, mereka menambah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan yang mustahab, yang disunnahkan, artinya tidak hanya sebatas yang wajib. Memang kalau kita melaksanakan yang wajib itu pilihan, dan kewajiban itu sudah dilaksanakan, pilihan kita mau nambah yang sunat atau tidak. Karena yang namanya kewajiban cuma kewajiban, artinya fardu-fardu itulah yang wajib kita laksanakan. Ini kita sembahyang 5 waktu sampai salam itu wajib. Jadi buirid tidak buirid itu pilihan. Ya, tetapi Allah mengatakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelumnya berbuat baik. Ditafsirkan di Ibnu Katsir, mereka setelah melaksanakan fardu menambah dengan yang sunnah-sunnah, yang sunat-sunat. Kenapa? Karena ketika melaksanakan yang sunat, mereka dikatakan muhsin, orang yang berbuat baik. Nah, ya. Jadi kalau ada yang mengerjakan wajib, itu berarti prinsip dia, aku udah sembahyang 5 waktu yang wajib saja, setelah salam langsung, ya, tidak lagi berzikir, karena memang zikir itu sunat semuanya. Nah, dan digambarkan di sini yang sunnah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi apa yang mereka kerjakan daripada sunnah itu, mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Ya, artinya kalau sedikit tidur ini jangan langsung dipahami, ini berarti amalannya begadang. Ya,
Berarti kata kawan aku yang duduk di warung kopi, alhamdulillah masuk ayat ini nih. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, ya. Artinya mereka memanfaatkan waktu malam itu untuk amalan sunnah dan mereka tidak tidur, ya. Tetapi di sini dikatakan mereka sedikit tidak tidur, artinya mereka tetap tidur. Maka kalau kita melaksanakan sholat tahajud, tahajud itu kan artinya bangun tidur, sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Jadi kalau tidak tidur, maka kita tidak boleh sholat tahajud. Sholatnya sholat sunat mutlak, usolli sunnatal mutlak rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau tak tidur, ya, mungkin bulan puasa nih mandang langit, tak mau tidur-tidur sampai jam 2 atau jam 3, ikut ke masjid, nah tidak bisa tahajud karena tidak tidur, ya. Jadi syaratnya harus tidur walaupun sedikit. Jadi tidur, duduk sebentar tertidur, sempatlah mimpi Ayu Ting Ting walaupun cuma 5 detik, nah tertidur, maka boleh tahajud. Kalau tahajud artinya sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Nah, kalau tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Disitulah akan menambah kualitas diri seseorang, ya. Wa syarafuhum qiyamuhum bil lail. Jadi di dalam hadis salah satu tanda kemuliaan seseorang itu adalah tandanya dia melaksanakan sholat di waktu malam. Bagaimana Allah muliakan, itu cara Allah, ya. Apakah dimuliakan Allah? Dalam pandangan Allah mulia, tinggi derajatnya, dalam pandangan manusia rendah, itu cara Allah. Apakah dimuliakan Allah dengan dia diberikan musibah lalu dia sabar, pahalanya begitu besar, mulia juga di sisi Allah. Nah, ini kita melihat dengan kacamata agama, ya. Bahkan, ya, kita tahu, jangankan mungkin dihina orang, di penjara saja, misalnya di penjara ini, itu bisa jadi kemuliaan. Kenapa jadi kemuliaan? Karena bisa jadi di penjara itu bukan karena dia salah. Apalagi namanya dunia ini kan susah untuk mencari keadilan, karena yang ada cuma pengadilan. Artinya orang tadi itu tidak salah, tapi diputuskan pengadilan salah, masuk penjara dia. Berarti dia terpenjara karena zalim. Maka bisa jadi di penjara itu adalah suatu kemuliaan. Nabi Yusuf 12 tahun di penjara. Imam Syafi'i di penjara, difitnah melawan khalifah, ingin memberontak, difitnah, di penjara Imam Syafi'i. Tetapi di penjara itulah, atau melalui penjara itulah Allah muliakan. Imam Syafi'i tidak salah, tapi kok di penjara. Nah, menurut manusia salah nih, tapi ternyata Allah mengangkat derajatnya dengan di penjara. Imam Ahmad bin Hambal begitu juga, abadi namanya sampai sekarang, bertahan dengan pendapatnya yang kokoh bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Sampai dia dihukum, dia di penjara, dia tidak mau mengakui kalau Al-Quran itu adalah makhluk, di penjara. Kalau di Indonesia yang di penjara karena zalim Buya Hamka, justru dengan di penjara dia mendapatkan kemuliaan. Nah, ini cara Allah memuliakan seseorang.
Imam Syafi'i di penjara, tetapi ketika di penjara dia bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid terpesona dengan ilmu Imam Syafi'i, maka diangkatlah dia menjadi ulama besar di Baghdad kala itu. Jadi itu adalah jalan Allah untuk memuliakan, dan salah satu penyebab kenapa Allah memuliakan adalah dengan qiyamul lail atau dengan tahajud, ya, dengan salat malam. Maka dalam ayat itu dikatakan, surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhanmu akan membangkitkanmu dalam keadaan yang terpuji atau mulia. Jadi ayat ini masih umum. Bisa jadi ini di dunia, bisa jadi di akhirat, bahkan kata ulama tafsir boleh jadi dua-duanya. Orang yang sholat malam, orang yang bangun malam dimuliakan Allah dunia sampai akhirat. Maka tidak heran kalau penuntut ilmu atau yang menuntut ilmu agama itu belajarnya sampai malam. Apalagi yang di pesantren, begadang, buka Al-Quran, buka kitab. Kadang tidurnya cuma sejam 2 jam semalam. Ya, setelah itu tahajud, qiyamul lail. Maka Allah muliakan di dunia, bahkan mungkin sampai ke akhirat Allah muliakan. Nah, karena mereka mengamalkan ayat ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Cuma itulah tadi ada rentetannya. Anak pesantren rajin begadang, akhirnya kuat merokok. Nah, rokoknya dibilangnya pula rokok ini wajib katanya. Karena kalau tidak merokok tidak bisa begadang, tidak bisa belajar, tidak bisa buka kitab. Dalilnya ada pula dalam Al-Quran dibuatnya warka'u ma'ar raki'in, merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Nah itu, ini memandai yang terakhir itu, ya. Nah, jadi kalau bapak ibu mungkin punya saudara, punya anak atau yang lain sebagainya, kenalan, nah, mereka mondok di pesantren, dia merokok, ya memang satu sisi rokok itu tidak haram, ya, untuk sementara yang jalan tengah okelah makruh, ya. Nah, kalau memang bisa diberhentikan, diberhentikan. Tetapi kalau tidak bisa, kita lihat dulu sisi baiknya. Oh, kenapa dia ini merokok? Nah, ternyata melihat dia ini dengan merokok tadi begadang. Begadang tadi untuk mutolaah, untuk belajar. Nah, jadi kalau begitu merokok hukumnya tadi makruh, tetapi dapat ilmunya banyak dengan itu, maka itu berarti jadi manfaat. Kita memang tidak boleh langsung memvonis bahwa rokok itu haram, karena tidak ada dalil sharih di Al-Quran, di hadis, ya. Makanya beda-beda. Makanya tidak mutlak langsung dihukumi haram, karena dalil ayat Quran yang jelas itu tidak ada. Kalau tadi yang mengatakan wajib dalilnya warka'u ma'ar raki'in, salah juga. Itu bukan dalil rokok tuh, ya. Tetapi kewajibannya bisa jadi karena dengan merokok ini, dengan itulah dia semangat untuk belajar. Dengan merokok itu terbuka pikirannya, semakin bisa memecahkan masalah, maka di situ jadi wajib. Tetapi hukumnya, ya, asalnya makruh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang yang bertakwa tadi berbuat baik dengan amalan sunat, malamnya dia tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka membaca istighfar, minta ampun.
Maka Pak, setelah makan sahur, kalau ada masih waktu sebelum sembahyang subuh, bagus kita istighfar. Karena ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Ini amalan luar biasa, istighfar. Man lazimal istighfar, ya, barang siapa yang melazimi istighfar, terutama pada waktu yang Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu waktu sahur. Nah, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan setiap kesedihannya ada kelapangan. Wa min kulli dayqin makhraja. Setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki kepadanya dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Jadi kalau mumet pikiran kacau, jawabannya adalah istighfar, terutama istighfar di waktu sahur. Ini jelas ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun, dan ada hadisnya. Nah, ini lengkap dalilnya, tambah lagi kalau mau kita buktikan. Artinya ketika kita punya masalah, ketika pikiran sempit atau rezeki sempit, amalkan istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur ini berarti dari jam 4 sampai orang azan. Nah, ini waktu sahur, ya. Ini insya Allah manjur, tidak diragukan lagi, mujarab karena dalilnya lengkap, ya. Saya pun pernah juga karena teringat ayat ini, teringat hadis itu, istighfar itulah, ya. Bahkan dalam surah Nuh, ya, semuanya selesai dengan istighfar. Nah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh ayat 10. Maka Nabi Nuh mengatakan istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara. Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Ketika kalian meminta ampun, yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi kemarau, tidak hujan-hujan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah turunkan hujan dengan lebat. Istighfar. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Dan Allah berikan anugerah kalian dengan harta. Jadi harta bertambah dengan istighfar. Wa banina, berarti yang belum punya anak istighfar, maka Allah kasih wa banina, Allah kasih anak. Wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan sungai-sungai untuk kalian. Maksud daripada sungai ini artinya Allah jadikan atau berikan jalan-jalan usaha. Ada bisnis-bisnis baru yang dijalankan dan berkembang, mengalir seperti sungai. Wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Allah jadikan kebun, ada usaha-usaha, ada lancar, rezeki semakin melimpah. Ya, itu kalau menurut surah Nuh semuanya dengan istighfar. Dan waktu yang paling bagus istighfar itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka membaca istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ya. Jadi dia punya harta, orang berbuat baik tadi, dia kasih kepada orang yang minta. Ada orang assalamualaikum Pak, minta sedekah, kasih. Jadi itu sebenarnya perpanjangan dari tangan Allah. Artinya perintah Allah, perpanjangan daripada permintaan tuntutan Allah kepada kita untuk mengambil harta kita. Allah gerakan orang tadi minta ke kita. Kalau kita tidak kasih, dia minta, nah berarti ada hak dia dalam diri kita, nanti di hari kiamat dituntut orang yang minta. Jadi kita bersyukur
Kalau ada orang minta itu berarti dia mengingatkan kepada kita bahwa kita ini ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Wal mahrum, ada orang yang tidak meminta. Dia tidak mampu tapi dia punya harga diri. Nah, itu harus kita perhatikan. Dia berhak untuk mendapatkan harta yang kita punya, tapi Masya Allah dia tidak mau minta-minta. Ini sebenarnya lebih mulia dan lebih terhormat orang itu. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Nah, ini lain lagi cerita. Jadi karena waktu juga, insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ini pada ayat 20, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Saya rasa sampai di sini. Mohon maaf ada salah, ada khilaf, mungkin ada yang dipertanyakan, dipersilakan.